Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dan channel kami Bintang Perkasa Audio Visual. Oke teman-teman, langsung saja. Kali ini kita lagi ini ada demo produk dari Videotron. Nah ini mohon maaf sebelumnya saya nggak ada keahlian di bidang Videotron, jadi nanti kita langsung tanya-tanya pada ahlinya dan juga nanti ditemani sama pilotnya ya. Ada Mas Rio nanti sebagai operatornya dan masnya. Monggo Mas Rio, masih masuk. Oke Mas. Perkenalan aja dulu Mas. Oh ya. Kan saya Rama dari Lunar Visual Production. Oh iya, Mas Rama. Nah, di sebelah kiri saya ada operator handalnya ini. Mas Rio teman-teman. Nanti yang bakal menghandle dari Videotron juga ya Mas. Iya Mas, ini di sini Mas Rio. Saya nggak paham. Mulai dari mana Mas? Pokoknya sama yang jelaskan Mas. Ini nanti juga sekalian buat kita dokumentasi. Jadi kita yang nggak paham sedikit supaya paham lah, sama yang jelaskan mulai dari mana aja. Oh iya Mas. Kebetulan kalau saya dengar dari sampean kan kebutuhannya buat outdoor ya, event-event outdoor. Nah, jadi kalau outdoor sejauh ini dari pihak pabrik paling bagus itu di P39. Apa itu P39? P39 itu tingkat kerapatannya lampu ini. Jadi jarak-jaraknya akan lebih dekat lagi. Kalau lebih kecil lagi angkanya, misalkan di P26, yang di P39 segini ya masih rapatnya ya. Nah kalau di P26 ini contohnya. Nah ini lebih rapat lagi. Ini gitu. P26. Tapi kalau P26 sementara adanya hanya indoor, belum ada outdoor. Kayak gitu. Jadi paling bagus di outdoor itu cuman di P39 ini. Iya Mas. Terus yang bikin beda di LED ini apa? Kan sama-sama P39 ya. Iya. Beda-beda merek itu kan ada perbedaan. Perbedaannya itu mungkin di prosesor sama daleman chipnya di LED-nya ini. Jadi ada yang bisa mampu sampai 5400, ada yang bisa mampu sampai hanya 3800, 1920 gitu. Contoh-contohnya macam-macam. Bedanya apa sih Mas? Bedanya mungkin di kontennya akhirnya. Kalau kontennya hanya HD, oke, cukup di 1920 saja ada cukup. Tapi kalau kontennya 4K mungkin lebih bagus lagi kalau misalkan LED-nya refresh rate-nya lebih tinggi lagi. Jadi gambarnya akan lebih detail lagi gitu. Nyalanya dia. Tuh, sama barang outdoor sih lebih dilihat ke kecerahannya ya Mas ya. Iya Mas. Karena dipakai buat outdoor kan. Jadi kecerahannya untuk di siang hari nyala itu di luar biasanya dia pasti lebih cerah. Perbedaannya barang outdoor sama indoor kok bisa cerah karena dia pixelnya ini dia pixel yang putih. Kayak gitu. Nah, kalau yang indoor itu pixel hitam. Kayak gitu. Nah, kalau indoor kan cukup di dalam-dalam gedung aja kan Mas. Iya. Jadi pasti akan lebih cerah di yang outdoor. Sama tapi daya listriknya juga lebih besar outdoor. Oh gitu. Outdoor biasanya 60 ampere. Iya. Per kabinet. Oh per kabinet ini 60 ini. ampere. Maksudnya ini ukuran berapa Mas? Per kabinet itu ukuran Ini berapa? kabinet ada dua Mas. Ada yang 50 kali 50 cm. Yang ini yang tak bawa ini yang 1 meter kali 50. Oh 1 meter kali 50. Iya. Jadi ini termasuk satu kabinet gitu ya? Ya, satu kabinet. Sebutannya kita kabinet. Terus dari konsumsi daya listrik Mas ya, per satu kabinet ini yang 1 kali 50. Itu 1 kali 50 itu di 300 watt. 300 watt untuk yang outdoor ini ya? Iya, 300 watt. Untuk yang indoor Mas? Kalau indoor biasanya 40 ampere. 40 kali 5 200 ya? 200. Oh gitu, jadi lebih kecil yang indoor ya Mas? Iya, lebih kecil yang indoor. Karena ini kan harus butuh listrik yang lebih besar lagi kan, nyalanya lebih cerah. Kayak gitu. Dan juga dari target kita yang di karnavalan tuh Mas. Oh, itu harus memperhatikan dari kelistrikan juga ya Mas? Iya, jadi kalau LED memang butuh ngeground. Itu ya. Kalau enggak ini nyetrum Mas, rigging-riggingnya nyetrum. Tapi itu pengaruh juga untuk keawetan barangnya? Bener, awetnya barangnya juga. Karena kalau misalkan groundnya tadi nggak dibuang, akhirnya muter di LED-nya terus, listriknya lama-lama nggak awet. Kayak IC-nya yang bisa meledos atau lain-lain. Oh gitu ya Mas. Sebenarnya kalau di luar negeri kan semua barang wajib ground ya. Wajib grounding. Iya betul Mas. Gitu.
Nah terus kita tuh karnaval kita di ini ya Mas Rio apa? Di atas truk ya Mas. Nah, di situ Antisipasinya gimana? cara antisipasinya gimana? Biasanya groundnya itu ada tiang yang menjulur ke bawah itu Mas nyalurnya, atau ngambil groundnya dari truknya atau groundnya genset, kadang kayak gitu. Iya iya. Biasanya kayak gitu. Yang sebaiknya mungkin yang bisa, terus nanti dites juga groundnya aman apa enggak, kan ada batas amannya kan Mas. Iya iya. Kalau di LED ini maksimum di 8. Kalau masih di 8 groundnya masih aman kayak gitu. Di bawah 10. Full. Dicek groundnya. Kalau ampernya biasanya berapa? Kalau wattnya biasanya berapa? Wattnya apa Mas? Kalau genset 220 ya. Oh ya, untuk voltasenya 220. Voltasenya 220 ya. Untuk AC-nya kita main di 53 gitu Mas. Ya, masih aman segitu sih Mas. Aman ya. Nah, terus kita mainnya di outdoor, terus di armada. Armadanya kan jalan tuh Mas. Nah, itu kita resiko kan kena ranting kayu, kena apa kan biasanya banyak di pinggir-pinggir jalan ada ya beberapa, kita pokoknya intinya resikonya kita mengenai benda. Nah itu cara antisipasinya gimana Mas? Itu biasanya ada yang khusus ya Mas ya, jadi ada yang modul outdoor yang bisa untuk ditambahin akrilik lah ibaratnya, kaca akrilik kalau kita sebut ya. Biasanya dari pabrikan tuh ada yang model kayak gitu. Nah, sementara tapi kebetulan nggak tak bawa barangnya Mas. Oh iya. Ada yang bisa outdoor. Nah nanti itu akan kacanya itu nanti akan dibaut ke sini. Jadi dari pabriknya modulnya ini memang ada bolongannya buat akriliknya itu tadi, tinggal dipasang. Biasanya ukuran 50 cm x 50, tinggal dipasang, udah itu lebih aman sih. Tatap apa segala macam nggak akan kena ke modulnya ini. Karena modulnya ini itu pikselnya ini gampang sekali untuk cepot selepas. Termasuk pemasangan ketatap dikit ya udah langsung rusak Mas. Rusak ya. Contoh-contoh, nah yang rusak nih contoh ya nih. Nah ini bekas-bekas ketatap kayak gitu. Akhirnya dia mungkin kakinya lampunya mati satu. Jadi dia mati. Kayak gitu. Dia mati satu warna, akhirnya hanya nyalain cuman merah toh. Sedangkan warna lainnya dia nggak nyala. Untuk kekuatan Mas. Kan biasanya ada yang di depannya sapi untuk kekuatan kena getaran. Nih, kalau getaran ini Mas, sementara paling enggak itu LED harus berdiri sendiri lah. Kayak gitu. Itu saya rasa ya, itu mungkin akan lebih aman sih kayak gitu. Berdiri sendiri dan diikutin dengan safety-nya mungkin lebih ya. Itu aja sih. Oh, origin sendiri gitu Mas. Bracket sendiri lah di depan dibuatkan gitu sih. Tapi aman. Getaran sih tetap ada cuma Tetap masih getaran. Itu kan baik sama aja kayak di konser kan juga pasti kan tetap getaran juga kan Mas. Iya. Cuma nggak sekenceng di horror lah Mas ya. Dan itu untuk posisinya juga pas di depan subwoofer kan. Biasanya yang paling rawan tuh ini Mas. Ini betul nggak? Enggak. Yang ini Mas. Nah biasanya getaran itu karena rigging tuh langsung nempel ke sini. Oh gitu. Nah ini di dalam sini itu banyak banget kayak atributnya elektroniknya ya, IC dan lain-lain tadi itu, hubnya juga. Nah hubnya ini tak terlalu ditekan kayak gini dan getar terus. Nah ini yang bikin dia rusak. Makanya biasanya kita langsung dibaut aja di sini. Dia akan dibikinkan space, dibikinkan bracket, baru mungkin akan lebih aman. Gitu ya. Jadi nggak langsung getarnya di sini. Misalkan riggingnya nempel di sini nih langsung. Nah ini yang bikin sering getarannya sih langsung. Itu sih. Jadi tetap kalau untuk khusus buat sound-soundan kayak ada tambahan bracket lagi gitu. Bracket gantung yang lebih aman. Lebih safety juga ya. Lebih safety juga. Soalnya kalau buat dari pabrikan kan nggak ada nih buat sound-soundan kecuali Indonesia. Iya. Terus apa lagi Mas Rio? Untuk kualitas gimana? Nah, kualitas ini beda-beda Mas. Di kita Mas. Contoh, dua ini ya Mas ya. Ini di HZ-nya hanya di 3840. HZ apa HZ itu Mas? HZ itu lebih ke kok HZ? Juraju. sorry Mas. Iya. Yang paling apal ini Mas. Ini. Jelasin refresh rate tadi Bos. Refresh rate. Yang ini kan tadi dua produk ini 3840. Ya. Kalau yang ini berapa? 5.400. 5.400. Yang bedain apa?
kecepatan ini mas, kecepatan gerak Geraknya, visualnya. Jadi visualnya geraknya lebih cepat, habis itu pixelnya itu lebih bagus juga. Jadi detail gambarnya akan lebih berbeda mas. Biasanya kalau orang LED kita lebih lihat ke refresh rate-nya lebih bagus yang mana. Tapi untuk sementara sebenarnya 3840 pun juga udah cukup sebenarnya kayak gitu. Karena balik lagi LED-nya udah bagus, tergantung kontennya. Kontennya masih HD kah atau udah 4K ya gimana itu tercontoh. Dari sumbernya lah ya. Sumbernya juga kayak gitu. Terus dari apa ya? Untuk ini tadi kan ada yang indoor, ada yang outdoor ya mas. Nah untuk ini kan outdoor, kita emang kan mainnya di outdoor. Nah itu emang bener-bener udah outdoor, nggak ada yang perlu harus ditutupin apa yang belakang ini harus ditutupin, yang tapi yang depan. Oh nggak ada gitu, mas. Jadi barang outdoor itu semua yang di sininya nih speakernya aja beda mas. Contoh nih, iya. ya speakernya ini beda. Nah ini udah silenan semua. Terus misalkan nggak dipakai event, misalkan ini nggak dipakai kabelnya, ini bisa ditutup, jadi akan tetap waterproof. Kayak gitu. Di lampunya juga, di pixelnya juga, di jalur data. Jalur data. Jadi Terus dia kalau di lampu aman anti air. Terus di pixelnya juga ini di dalamnya udah ada silennya lah ibaratnya. Jadi nggak akan bisa kena air juga nggak masalah. Jadi bener-bener aman lah ya mas. Aman. Ya? Perbedaannya di situ sih mas. Anti air, nggak ada yang perlu ditutupin. Yang perlu ditutupin operatornya. Mas Rian. Operatornya, prosesornya, laptopnya itu. Nah ya. Terus dari perangkatnya nih mas, sekarang kita ke perangkatnya ya. Nah ini untuk fungsi-fungsinya apa ini mas? Nah, Mas Raju yang lebih memahami sebagai operator nih mas ya. Oh iya, ini masih operatornya. Ini fungsinya bisa pakai kayak video switcher juga sih. Ini ada HDMI, DVI, inputan bisa lebih banyak juga. Misal kita pakai HDMI, tinggal pancar. Oh maksudnya pindah inputnya aja. Pindah Ya? inputnya aja. Bisa ngatur warna juga. Ngatur warna, ngatur kecerahan. Ya. Jadi untuk dari laptop itu murni untuk konten aja berarti mas? Murni Ya. untuk konten aja. Benar. Kalau dijabarin lebih banyak lagi prosesor ini banyak banget mas. Ada merek juga beda-beda. Ada juga kemampuan kapasitasnya. Ini maksimum berapa LED. Ada yang lebih besar lagi, beda-beda. Itu sama lah kayak lighting sound juga. Iya. Maksimum channelnya berapa itu kan sama. Jadi akan lebih banyak lagi. Gitu. Oke, dari Mas Yu mungkin ada yang mau tanyakan lagi? Soalnya nggak paham ya. Itu udah jelas cukup ya Mas. Nah, Siap. Ini dari keduanya ini kenapa harus pakai dua Mas? Nah ini tak beritahu mas. Jadi kenapa kok aku pakai dua? Karena LED di sini itu ada dua merek mas. Oh iya. Dua merek itu maksudnya dalemannya. Misalnya kalau di laptop itu ada yang Intel, ada yang pakai Ryzen ya. Nah ini contohnya kayak gitulah. Ada yang pakai Nova Star, ada yang pakai Color Light kayak gitu. Itu beda-beda merek. Prosesornya ya Mas. Prosesornya. Yang akhirnya mempengaruhi juga di dalamnya juga harus sama. Misalkan ini pakai Color Light, dalamnya situ juga harus pakai Color Light. Kalau ini pakai Nova Star, di dalamannya LED-nya pun harus pakai Nova Star. Lebih jelas biasa dibongkar belakangnya. Itu dalamannya beda-beda mas. Kayak gitu. Terus di dalam LED itu juga ada dua juga mas. Ada yang fungsionalnya dia pakai dalamannya pakai kabel, ada yang sistemnya pakai hub. Jadi kalau hub itu kalau misalkan ada trouble, ini bahasnya ke trouble ya. Dia tinggal diganti hubnya aja, dicopot, diganti yang lain. Nah kalau kabel repotnya adalah dia dibuka, kita harus ganti kabelnya, ganti ininya. Nah itu yang lebih ribet. Nah kalau biasanya untuk event kan kita butuh efisiensi waktu kan. Ada trouble pas acara jalan. Nah ini kita tinggal ganti hub aja kan.
bisa. Untuk dipengaruhi oleh harga juga. Gitu. Oke, mungkin dari Mas Jo ada lagi. Jadi untuk perangkat-perangkatnya cuma ini aja ya Mas, laptop, prosesor dan juga unit LED-nya ya. Iya, untuk LED itu simple Mas. Ini juga buat live streaming gitu tampilin bisa ya Mas. Bisa Mas, bisa. Terus pokoknya apa aja bisa lah ya. Ya, pokoknya semua yang berbau video, konten visual itu bisa semua ditampilkan. Ini nanti apa? Nyoba ditampilin yang apa tadi? 4K. Nah, yang Video 4K 4K. juga Mas ya. Nanti Bisa. biar diambil cuplikannya. Iya, siap. Dan kontennya cukup Mas Rio? Cukup. Terima kasih Mas ya, ilmu-ilmunya banyak banget. Saya juga jadi awam gak sedikit ngerti ya, sedikit tapi. Dan apa? Terima kasih untuk Masnya. Mas siapa Mas? Mas Raju. Nah, Mas Raju sebagai operator handal gitu. Baik Mas, seperti itu ya untuk konten kali ini. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.